khatimah, ada yang masuk kategori husnul khatimah. Kita semua mengharapkan akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab ada cerita begini Pak, saya cerita boleh Pak Kagak? Boleh. Ini cerita tapi benar, bukan dongeng. Ada cerita, ada anak kembar, Udin sama si Odon. Mohon maaf, ada yang namanya Bang Udin, mohon maaf, enggak bermaksud. Ada anak kembar namanya Udin, Odon. Ini si Udin kehidupannya adalah seperti ulama. Katakanlah kehidupannya seperti ustaz. Tiap hari dia sholat berjamaah di masjid, beres sholat dia baca Quran. Bahkan bukan hanya itu, Senin dia puasa, Kamis dia puasa, malamnya dia tahajud. Orang tua dia hormati, tetangga dia bagi. Pokoknya di Udin hidupnya singkatnya adalah banyak beramal soleh. Adanya si Odon kebalikannya, sama orang tua ngelawan, orang tua masih ada ngerong-ngerong, akhirnya orang tua sakit, orang tua masih hidup nanyain surat tanah mau digadain ke bank. Orang tua sakit bukan diobati malah dicaci maki, tetangga kagak akur, tiap malam mabok. Udah mabok kesononya kejengin, udah kejengin ya zina, udah semuanya. Pokoknya ini si Odon singkat kata jelek perbuatannya. Orang kampung Kamal itu nilainya si Odon nggak kayak abangnya. Ya namanya masyarakat kan mulutnya tajam Pak, apa aja diomongin. Tangga mobil-mobil dikit diomongin, mobil kredit aja belagu. Mobil kredit ya kredit yang bayar dia, kan apa situ yang panas. Punya motor gede boleh gadean aja belagu dipakai, itu juga ditebus sama orang yang udah punya. Biasa masyarakatnya begitu Pak. Ini si Odon diomongin, si Odon gak kayak abangnya, soleh. Tapi apa pada akhirnya ketika omongan itu kemudian menyebar, masyarakat menilai Udin lebih bagus ketimbang si Odon, yang namanya kehidupan tidak ada yang tahu sekalipun. Akhirnya singkat cerita ini penilaian masyarakat pada waktu itu salah. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada si Odon. Si Odon tiap malam mabok, kemudian mampir dicengin, pakai jablay. Si Udin tiap hari ke masjid berjamaah, puasa dan sebagainya. Akhirnya si Odon dapat hidayah Pak. Hidayah itu nggak ada yang punya. Nabi sekalipun memberikan hidayah ke pamannya tidak dapat. Si Odon ini mikir, kalau begini mulu gua udah tua Pak, udah kepala 4, masa mau begini mulu tiap malam mabok, zina, kemudian kehidupan gua nggak berubah. Akhirnya ini si Odon taubat Pak. Si Odon taubat. Si Udin yang tiap hari ke masjid ibadah, nggak pernah zina, nggak pernah mabok, datang setan menggoda. Yang namanya setan itu tidak tinggal diam Pak, apapun akan dilakuin. Ini kayak model begini emang demen setan kagak demen. Kalau orang lagi sila baca yasin marhabaan di masjid majelis taklim, itu setan udah gerak bawaan. Kata setan, ngapain di majelis taklim, mendingan di rumah nonton TV. Kalau udah nonton TV bisa ngopi sambil merokok di Samsung, sambil rebahan enak menikmati hidup. Saya datang ke majelis taklim, tapi hati kita, ya saya mau tetap datang ke majelis taklim, mau mendengarin tausiah supaya rohani saya tenang. Setan berhenti sampai itu, kagak. Apa kata setan? Ya udah kita sudah pergi, tapi ntar di majelis taklim lu jangan dengerin, tidur. Makanya nih kalau yang sekarang saya lagi ceramah tidur itu lagi diusap-usap sama setan. Ada yang tidur? Ada yang masih tengah hari. Ada makanannya. Ada makanan. Itu kata setan terus dan terus. Akhirnya si Udin menggoda, datang ke masjid. Jangan tingkat si Udin, tingkat Nabi Ayub sekalipun didatengin iblis untuk berhenti ibadah masih didatengin, apalagi tingkat si Udin didatengin si Udin. Iya, udah jangan banyak-banyak ibadah ente udah cukup. Coba ngelihat kayak si Odon, adek ente
Apa? Ya si Audon mau minum, kemudian main cewek, zina, ngambil harta orang, enak hidupnya. Sekali-kali dah, jangan sering-sering sekali. Goda setan. Akhirnya nih si Udin gak kuat juga imannya Pak. Si Audon dapat hidayah dari check-in dia pulang menuju masjid. Si Udin kegoda setan, kata si Udin kalau begitu gue mau nyobain dah jadi si Audon, enak kali Pak semalam aja. Akhirnya tuh si Udin ngeliling, kagak ketemu di jalanan. Si Audon datang ke masjid, si Udin datang ke dia minum 3 slop mabok. Ada cewek dia tidurin jinahin. Si Udin yang tadi dia taubat, si Audon yang taubat ke masjid, dia sholat taubat, kemudian dia wudhu. Saya mau taubat malam ini ya Allah. Ternyata Pak, begitu jam 12 malam, siapa tahu, siapa sangka gempa terjadi, masjid rubuh, cengin, kelelep, sama tsunami. Si Audon, si Udin ngegantung di susunya Jablay. Kata orang aman, lah ini si Audon apa si Udin? Ini si Udin, si Audon, Udin, Audon, Udin. Debat orang amal, nggak mungkin si Udin mati di pelukan Jablay. Si Udin ada di masjid, si Audon, si Udin. Ternyata itu si Udin. Datang ke maknya si Audon yang tadinya dalam hidupnya singkat cerita jelek, akhirnya di ujung penghidupannya dia taubat di masjid rubuh, dia ketiban kubah masjid, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah kehidupan. Artinya akhir dari kehidupan kita nggak ada yang tahu. Ustaz, belum tentu hidupnya bagus, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, belum ada jaminan. Saya yang ngomong begini pun belum ada jaminan, apalagi kita yang dalam hidupnya jauh dari kesempurnaan, sedikit ibadah. Maka yang kita panjatkan doa dalam kehidupan itu adalah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa syarril aqibah. Ini gambaran buat kita. Artinya sejelek apapun manusia, seburuk-buruk apapun manusia, jeleknya manusia lebih jelek daripada binatang. Memang benar Allah yang menggariskan kal an'am bal hum adall. Manusia itu lebih jelek daripada hewan. Kalau bajing cuma ngambil kelapa Pak, tahu bajing? Cuma ngambil kelapa yang diambil. Tapi kalau bajingan, kelapa orang sama tanah orang dia jual, itu namanya bajingan tuh. Iya, bajingan namanya. Itu buruknya manusia. Kalau kambing cuma makan singkong doang, kalau orang singkongnya dicabut, tanahnya dijual oleh orang. Itu bajingan namanya. Maka kata Allah, sejelek apapun dia, seburuk apapun dia, kalau akhir hayatnya dia mau tobat, maka Allah akan berikan ampunan kepada hambanya yang bertobat ketika dia banyak melakukan kesalahan. Begitupun sebaliknya, jangan mentang-mentang tiap hari ke masjid, hari majlis taklim, tiap hari sholawat, tiap hari ibadah, tiap hari nyantunin anak yatim, tidak ada jaminan di akhir hidup kita bisa menjadi seperti si Audon, seperti si Udin. Hadirin jamaah rahimakumullah, apalagi ini hari kampung kita sudah banyak anak-anak muda kita yang dipengaruhi oleh modernitas. Anak-anak kita kan sekarang kalau misalnya nggak pada ngajinya di Google Pak. Kalau kagak di Google ya di YouTube, kagak ada gurunya. Gurunya setan, giliran aja lah. Dia yang nanya sama Ustaz Sahroni, Tad, saya mau nanya apa Pak? Emang kalau sembahyang bentuk batal? Ya batal. Mele amat pertanyaanmu, kayak uji gua. Bukan, kalau kagak batal saya mau wudhu lagi, mau sholat lagi. Sebenarnya pertanyaan saya singkat, emang apa ya kalau misalkan kita tendut batal, kita wudhu lagi, yang dibasuh muka, bukan pantat. Kan yang batal pantat. Kata Ustaz, lu mau ngadek gua. Sekarang beginilah, kalau lu kentut di depan umum, yang malu pantat apa muka? Muka, yang malu muka. Makanya muka lu yang dibasuh. Tuh anak sekarang aja di Google Pak. Apalagi sudah mulai alay-alay anak kita sekarang. Makanya yang dekat dengan majlis taklim, dekat masjid, anak-anak muda kita supaya mendekati kepada
jihad. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka zaman yang sudah mulai bergeser harus diperkuat dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Jalil, supaya di kampung terbebas dari yang namanya maksiat. Berapa banyak di kampung sono, buat kampungnya di kampung sono, anak-anak muda kita terjebak di narkoba, anak-anak muda kita yang perempuan terjebak menjualkan diri, menjajakan diri karena tekanan ekonomi. Yang laki ngejual narkoba, yang perempuan ngejual olor. Maka di malam gambaran buat kita orang tua untuk senantiasa pertama mengingat kepada usia dan kematian kita, dan yang kedua kita menjaga dan membentengi anak-anak kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada Islam dan juga kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terus apa terus? Terus. Sampai jam berapa biasa kalau ngaji? Sekolah. Emang orang amal semuanya ahli ngawadul. Kalau kata orang Sunda apa ngawadul? Makanya ya ngaji jam 11. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kematian ini adalah gambaran buat kita supaya kita ingat kepada Allah, mempersiapkan amal kita, mempersiapkan amal soleh untuk senantiasa kita bisa beribadah. Khususnya kalau dalam Al-Quran bahasanya fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Orang kalau udah mati di dalam kuburan, yang dipinta bukan mau sholat, yang dipinta bukan haji, yang dipinta bukan zakat, tapi wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya bakal sedekah, bukan sholat yang di dalam kubur. Ya Allah, kalau begini tahu saya bakal mati di dalam kubur, saya akan sedekahkan harta saya. Bukan saya pengen sholat subuh, bukan, tapi sedekah. Kenapa? Karena di sedekah itu ada keistimewaan yang kita tidak tahu, hanya sirriyah amaliyah yang tidak akan pernah dibuka oleh pemiliknya yang memberikan sedekah. Hadirin jamaah tahlil rahimakumullah, maka selagi hidup napas ini masih menyambung di dalam diri kita, harta yang kita punya sedikit banyak itu ada amalan khusus yang kita lakukan. Entah itu sedekah subuh, entah itu sedekah Senin Kamis. Jadi selama hidup kita itu ada amalan yang memang kita tidak pernah tinggalin, Pak. Itu orang-orang tua dulu begitu. Dan ada orang-orang tua dulu kita nggak banyak amalannya, cuman dia sedikit tapi mayang. Dia sedekah tiap Jumat umpama 10.000, nggak ada yang tahu, bininya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Berarti setiap Jumat sedekah. Sedekah itu akan ada keistimewaan, akan ada karomah yang Allah berikan kepada orang yang istiqomah. Ini jangan-jangan almarhum selama hidupnya ada amalan yang kita nggak tahu, yang senantiasa dijalanin secara istiqomah. Maka kita yang masih hidup dari mulai malam ini, kita harus punya pegangan. Pegangan kita bukan dukun, pegangan kita bukan wiridan, pegangan kita adalah amalan yang kita lakukan tidak pernah putus. Maka kata Allah, maka kata baginda Nabi melalui kata mutiara, kun istiqomah wala takun karomah. Kalau mau nyari ya istiqomah, jangan nyari karomah. Istiqomah itu apa? Itu menerus. Kalau dia melakukan sedekah tiap Jumat umpama atau Kamis, dia terus selama hidupnya tidak pernah ditinggalin, kun istiqomah. Jadilah orang yang terus menerus wala takun karomah. Jangan nyari karomah. Wali bisa ngejadiin pasir seperti bajak emas, wali bisa ngejadiin kerikil menjadi perak. Itu bukan karomah, tapi ada istiqomah yang dijalani oleh wali. Jadi kita juga semuanya wali. Kalau bukan wali, maka saingannya adalah Allah, musuhnya Allah. Oleh karenanya bahwa kematian ini kembali lagi dalam acara tahlil, sama-sama kita introspeksi, muhasabah diri kita, bahwa ujung dari kehidupan kita adalah kematian.